Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat belajar bersama. Kemudian selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak video ini, dan juga tak lupa ucapan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Bu Nikmah Rahmawati. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan saya dan juga teman-teman kelompok saya, yaitu kelompok 2. Itu ada Deta, Ufi, dan juga saya Lutfi Ma'arif. Sebelum memasuki ke pembahasan materi, di sini saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada audiens. Silahkan bisa menyimak dan juga memperhatikan terkait penjelasan saya. Terus selanjutnya silahkan persiapkan pensil dan juga kertas. Silakan pensil dan juga kertas. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan silakan dijawab. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, silakan Anda tuliskan apa yang Anda ketahui tentang diri Anda. Silakan tuliskan apa yang Anda ketahui tentang diri Anda. Oke, bisa dimengerti? Baik, di sini saya kasih waktu 3 menit. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah silahkan tuliskan kelebihan dan kekurangan Anda, atau apa kelebihan dan kekurangan Anda, silahkan tuliskan. Oke, kalian bisa menuliskan minimal 3 dari masing-masing kelebihan dan juga kekurangan. Oke, baik. Sudah cukup ya. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan atau ke materi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait potensi diri. Yang pertama terkait kata potensi, ini berasal dari kata serapan bahasa Inggris ya, yaitu potensi. Yang artinya itu ada 2 kata. Itu yang arti pertama itu terkait kata kesanggupan dan tenaga, kemudian yang kedua adalah kekuatan dan kemungkinan. Gitu. Nah, sedangkan kata potensi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau bisa didefinisikan sebuah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, terus kekuatan, kesanggupan, dan juga daya. Bisa kita simpulkan secara sederhana, berarti potensi adalah sesuatu yang bisa dikembangkan. Potensi yang ada di dalam diri manusia menurut para ilmuwan itu sungguh tak terbatas. Nah, akan tetapi hingga tingkat perbedaan sekarang ini yang dipergunakan hanya 1% dari seluruh potensi tersebut. Potensi diri manusia secara utuh adalah keseluruhan badan. Di seluruh badan atau tubuh manusia sebagai suatu sistem yang sempurna dan yang paling sempurna. Ini apabila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang menjadi ciptaan Allah, itu manusia ini sebagai makhluk yang paling sempurna kan. Ini juga disesuaikan dengan firman Allah surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah ciptakan
manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, terus kemudian dari beberapa ahli berpendapat terkait potensi itu di sini yang pertama adalah dari Endra. Di sini menurut Endra, potensi merupakan sebagai kekuatan energi atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, jadi potensi ini merupakan sesuatu kekuatan yang masih terpendam yang berupa fisik, karakter, minat, bakat, kemudian kecerdasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri tetapi belum bisa dimanfaatkan, terus belum diolah, jadi masih tersimpan dalam diri kita, seperti itu. Seperti tadi, jadi potensi ini adalah yang ada di dalam diri kita kemudian bisa dikembangkan. Terus kemudian dari pendapat Dewa Ketut Soekardi ini mengatakan potensi diri ini seringkali dikaitkan dengan bakat. Jadi kaitannya potensi dengan bakat yang dimiliki oleh seseorang. Nah, sedangkan bakat adalah memperkenalkan suatu kondisi yang menunjukkan potensi seseorang untuk mengembangkan kecakapannya dalam suatu bidang tertentu. Nah, kemudian ada lagi dari Slamet Wiono ini mengatakan apabila pengertian potensi diri manusia itu dikaitkan dengan pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka potensi diri manusia itu dapat diberi pengertian sebagai kemampuan dasar manusia yang telah diberikan oleh Allah sejak dalam kandungan. Jadi sejak dalam kandungan ibunya sampai pada saat akhir hayat nanti, yang masih terpendam dalam dirinya. Nah, ini menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi potensi diri ini suatu kekuatan atau kemampuan dasar manusia yang telah berada dalam dirinya. Jadi memang potensi ini sudah ada dalam diri seseorang atau kita semua ini sudah terdapat potensi-potensinya atau sudah menjadi kemampuan dasar seperti itulah. Nah, kemudian yang siap untuk direalisasikan menjadi kekuatan dan manfaat nyata dalam kehidupan manusia di muka bumi. Jadi begitu pula dengan santri gitu yang akan menjadi pembahasan kita. Otomatis dari beberapa pengertian tadi juga terkait potensi diri itu, apalagi kita sebagai manusia atau makhluk yang di sini paling bagus dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, otomatis memiliki potensi diri yang di situ dapat dikembangkan. Nah, mungkin untuk pengembangannya atau apa yang nantinya dikembangkan dari potensi atau kita menggali potensi diri ini bisa berbagai cara untuk mengembangkannya. Nah, kemudian dari sedikit beberapa penjelasan dari para ahli tadi ini dapat disimpulkan ya. Jadi potensi ini adalah sesuatu kekuatan yang masih terpendam dan belum diketahui berupa fisik, karakter, minat, bakat, kecerdasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri yang bisa disebut juga sebagai kemampuan dasar yang Allah berikan kepada setiap hambanya dari lahir sampai akhir hayat. Nah, itu. Nah, kemampuan dasar yang setiap orang miliki ini menunggu untuk diwujudkan menjadi manfaat nyata seperti tadi. Jadi masih terpendam dan juga bisa dikembangkan. Jenis dari potensi diri atau jenis-jenis potensi diri. Jadi kan potensi diri manusia itu secara utuh adalah keseluruhan badan atau tubuh kita semua atau tubuh manusia sebagai suatu sistem yang sempurna.
Ini dibandingkan dengan sistem makhluk yang lainnya seperti binatang, kemudian jin, setan. Nah, apabila diidentifikasikan, maka potensi yang telah ada pada diri manusia adalah akal pikiran ataupun otak, kemudian hati dan indera. Nah, di sini ada yang pertama, ada potensi fisik atau jasmani. Yang pertama terkait fisik dan juga jasmani. Nah, minat dan potensi jasmani dapat mengarahkan kamu pada profesi, minat dan bakat yang dapat dikembangkan. Di ada kalanya manusia itu memiliki potensi yang luar biasa untuk membuat gerakan fisik yang efektif dan efisien, serta memiliki kekuatan fisik yang tangguh. Nah, orang yang berbakat di bidang fisik mampu mempelajari olahraga dengan cepat dan selalu menunjukkan permainan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua ada potensi jiwa, akal, pikiran, dan perasaan. Potensi ini merupakan potensi yang tidak dibatasi oleh faktor usia muda dan fisik ataupun postur tubuh manusia. Jadi potensi diri manusia yang dikembangkan dan kemudian dijadikan sebagai mata pencarian dalam hidupnya, disebut bisa disebut juga sebagai profesi gitu kan. Nah, profesi ini sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu profesi yang jangkanya jangka pendek, kemudian ini merupakan profesi yang lebih besar mengandalkan kekuatan fisik, sehingga daya tahan keberlangsungan profesi ini tidak lama karena dipengaruhi oleh menurunnya kekuatan atau ketahanan dari fisik orang tersebut. Mungkin yang di sini adalah kerja-kerja berat ataupun yang di situ kerja lapangan, seperti dalam kita mengerjakan kerja bangunan ataupun sebagai kuli di sebuah pembangunan gitu kan. Nah, itu kan otomatis akan membutuhkan fisik yang kuat untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, mungkin akan lama-kelamaan umur semakin bertambah, itu juga akan menurun dari kekuatan atau ketahanan fisiknya. Nah, kemudian yang kedua itu profesi jangka panjang. Nah, itu ini merupakan profesi yang mengandalkan kemampuan otak dan kehalusan perasaan seperti para konseptor seni. Ini bisa konseptor seni pelukis, kemudian pencipta lagu atau yang mengaransemen lagu. Kemudian kan ada penulis dan juga masih banyak lainnya yang di sini profesinya bersifat konseptor atau yang bersumber dari pemikiran atau otak. Nah, ini memang banyak sekali ragamnya dari tingkat menengah sampai tingkat atas. Nah, terus untuk yang ketiga itu ya, ada potensi sosial. Nah, potensi sosial yang besar memiliki kapasitas menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain. Nah, kemampuan menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain didasari kemampuan belajarnya, baik dalam tataran pengetahuan maupun keterampilan. Nah, manusia sebagai individu itu ternyata tidak mampu untuk hidup sendiri, menjalani kehidupannya. Nah, individu ini senantiasa bersama dan bergantung dengan manusia lainnya. Jadi manusia itu saling membutuhkan dan harus ada interaksi antara satu dengan lainnya. Oke, mungkin sebatas itu dulu yang bisa saya sampaikan dari materi potensi diri. Mungkin selanjutnya
bisa disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ufi Zumratul Horirah, NIM 1807016025, Prodi Psikologi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sebelumnya, saya mohon kepada teman-teman semua untuk mengeluarkan kembali kertas yang Anda tuliskan tentang diri Anda yang berisi kelebihan dan kekurangan diri Anda. Baik, saya minta 1 atau 2 orang untuk membacakan kelebihan dan kekurangan dirinya. Mungkin ada yang mau mengajukan diri, angkat tangannya. Kok tidak ada yang mengangkat tangan? Atau mungkin jangan-jangan Anda tidak mengenali, tidak mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya. Wah, baik. Pada pergaulan sehari-hari, mungkin kita sering mengetahui ya, sering melihat, sering menemui orang yang terlalu percaya diri, atau mungkin orang yang malah memandang rendah dirinya sendiri. Di sisi lain, ada orang yang lebih mampu melihat kesalahan-kesalahan orang lain daripada kesalahan dirinya sendiri. Ini menurut pernyataan pepatah kuno, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Nah, mengapa hal itu terjadi? Bagaimana mengatasinya? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah mengenali diri sendiri. Nah, menurut Helmi tahun 1995, pengenalan diri merupakan kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya sehingga dapat melakukan respon yang tepat terhadap tuntutan yang muncul dari dalam maupun dari luar. Sehingga orang yang mampu mengenali dirinya, berarti orang ini sudah mengenal, sudah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Kemudian, bagaimana sih Kak upaya untuk mengenali diri itu? Upaya pengenalan diri dalam Helmi tahun 1995 dijelaskan adanya yaitu jendela johari. Konsep jendela johari yang dikembangkan Joseph Louf dan Harrington Ingham sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. Dapat dilihat ya pada gambar tersebut. Ya, ada daerah A, B, C, D. Nah, masing-masing daerah itu merupakan self atau diri yang baik yang terbuka maupun yang tersembunyi. Daerah A atau daerah publik ini daerah yang memuat hal-hal yang diketahui oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yaitu daerah B atau daerah buta. Daerah ini memuat hal-hal yang diketahui oleh orang lain namun tidak diketahui oleh dirinya. Nah, dalam berhubungan interpersonal, orang ini seringkali menyinggung perasaan orang lain dengan tidak sengaja. Kemudian daerah C, daerah tersembunyi, adalah daerah yang memuat hal-hal
yang diketahui oleh diri sendiri namun tidak diketahui oleh orang lain. Nah, dalam daerah ini orang menyembunyikan atau menutup diri. Informasi tentang dirinya ditutup rapat-rapat. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali dirinya sendiri. Kemudian daerah D, daerah yang tidak disadari atau unconscious area. Nah, pada daerah yang tidak disadari ini membuat bagian kepribadian yang direpress dalam ketidaksadaran yang tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Semakin luas daerah A atau daerah publik, maka dikatakan seseorang mempunyai konsep diri yang positif, yang mana ia telah tahu baik dalam kuantitas maupun kualitas diri, kelebihan maupun kelemahan dirinya, dan orang ini semakin bebas untuk menentukan langkahnya. Topeng-topeng yang dipakainya semakin terkuak dan ditinggalkan. Ia menjadi pribadi yang matang, percaya diri, tidak takut menghadapi kegagalan, dan siap menghadapi tantangan. Nah, kira-kira teman-teman termasuk dalam daerah yang mana? A, B, C, atau D? Selanjutnya, upaya pengenalan diri pada dasarnya dapat dijelaskan dari teori persepsi diri atau self-perception theory, teori perbandingan sosial atau social comparison theory, maupun umpan balik dari orang lain. Dalam Brigham tahun 1991, dalam Helmy tahun 1995. Yang pertama, teori persepsi diri. Teori ini menyatakan bahwa seseorang memahami sikap dan emosinya sebagian melalui pengamatan yang dilakukan terhadap perilakunya atau lingkungan di mana perilaku itu terjadi. Melalui metode introspeksi, orang akan mengerti apa yang dilakukan dan bagaimana seseorang merasakan dan bereaksi. Kemudian yang kedua, teori perbandingan sosial. Teori ini menyatakan bahwa untuk menilai dengan tepat pikiran, perasaan, dan perilaku yang dilakukan dengan cara membandingkan dengan orang lain. Nah, permasalahannya adalah orang seperti apa yang dijadikan standar atau perbandingan itu. Selanjutnya yaitu cara yang ketiga yang dapat ditempuh untuk lebih mengenali diri melalui bantuan orang lain dengan cara meminta umpan balik, yaitu bagaimana orang lain memandang kita dan bagaimana mereka bereaksi terhadap perilaku kita. Selanjutnya, teknik pengenalan diri. Menurut Helmy tahun 1995, teknik pengenalan diri ini ada 2 tahap, yaitu yang pertama, pengungkapan diri. Pengungkapan diri ini merupakan perilaku pengungkapan diri secara jujur, keberanian mengambil resiko, membuka topeng, membuka informasi-informasi pribadi kepada orang lain. Nah, ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dimiliki ketika kalian ingin mengungkapkan diri Anda. Namun kadang seringkali orang merasa kurang aman untuk mengungkapkan dirinya dan lebih senang berlindung di balik topeng. Sering juga muncul kekhawatiran, misal jangan-jangan nanti saya ditolak, jangan-jangan nanti saya akan dijadikan bahan tertawaan, jangan-jangan dan jangan-jangan lainnya. Selanjutnya, Johnson tahun 1993 dalam Helmy tahun 1995 berpendapat bahwa ketepatan dalam mengungkapkan diri akan muncul dalam beberapa peristiwa sebagai berikut, yaitu yang pertama, hubungan yang sedang berjalan adalah hubungan yang masih berlangsung. Kemudian, hubungan yang bersifat timbal balik
Artinya, ketika orang mengungkapkan tentang dirinya pada orang lain, ia mempunyai harapan orang tersebut juga akan mengungkapkan dirinya. Selanjutnya, hubungan yang sifatnya bertahap sesuai dengan kedalaman hubungan sosial yang sedang berlangsung. Misalnya, pada awal perkenalan, orang hanya akan menceritakan mengenai hal-hal yang umum saja, seperti pekerjaan, hobi. Namun, pada masa selanjutnya, orang akan mengungkapkan mengenai hal-hal yang bersifat personal, misal keluarganya. Kemudian, hal-hal yang diungkapkan lebih mengenai sesuatu yang terjadi dalam dan antar orang dalam situasi saat ini. Kemudian, pengungkapan diri dilakukan apabila semakin mendorong menciptakan perbaikan kualitas hubungan. Pada orang-orang tertentu tidak suka jika diberi ungkapan dari orang lain. Sebab beberapa orang akan mengalami yang namanya distress. Baik, selanjutnya teknik umpan balik. Nah, teknik umpan balik ini bersifat motivasional bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam memberi umpan balik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ini menurut Johnson tahun 1993. Yaitu yang pertama, umpan balik lebih difokuskan pada perilaku seseorang dan bukan pada kepribadiannya. Misalkan, akan lebih baik mengatakan Anda berbicara terlalu banyak daripada Anda seorang yang bermulut besar. Selanjutnya, umpan balik lebih difokuskan pada bentuk deskripsi daripada dalam bentuk penilaian. Misalnya, lebih baik mengatakan suara Anda terlalu pelan daripada mengatakan Anda seorang pembicara yang membosankan. Selanjutnya, umpan balik lebih difokuskan pada situasi yang spesifik daripada perilaku yang abstrak. Lebih baik Anda mengatakan, ketika Anda berbicara dengan Aga, wajah Anda terlihat cemberut. Nah, daripada mengatakan kadang-kadang wajah Anda cemberut. Nah, selanjutnya, umpan balik lebih difokuskan pada di sini dan sekarang. Umpan balik diberikan sesegera mungkin, sehingga orang yang diberi umpan balik langsung mengerti apa yang dimaksudkan. Jangan misalkan perilakunya sekarang, umpan baliknya tahun depan, setelah lebaran. Terus selanjutnya, umpan balik lebih bersifat membagi perasaan dan persepsi daripada memberikan nasihat. Tujuan memberikan umpan balik adalah sebatas pada masukan. Oleh karenanya, keputusan tetap di tangan yang bersangkutan. Selanjutnya, umpan balik tidak bersifat memaksa. Umpan balik diberikan untuk membantu seseorang menjadi lebih sadar dan memperbaiki kesadaran diri pada orang lain. Dan umpan balik ini bukanlah kebutuhan si pemberi. Jadi jika ada orang yang tidak membutuhkan atau tidak bisa menerima umpan balik, sebaiknya tidak perlu diberikan umpan balik. Kemudian, batasi umpan balik yang diberikan. Pemberian umpan balik yang berlebihan akan menyebabkan orang merasa overload, sehingga umpan balik akan mubazir saja. Mubazir atau terbuang sia-sia. Selanjutnya yang terakhir adalah umpan balik difokuskan pada perilaku yang dapat diubah. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber berikutnya, yaitu Deta Novitasari Jayanti. Kepadanya kami persilakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya
Deta Novitasari Jayanti dari Psikologi 6A. Oke, kali ini mari kita coba bersenang-senang. Oke, jadi kakak punya permainan nih di sini. Permainannya adalah sambung kata. Nah, sebelumnya coba kita tentukan tema dulu nih. Misalnya temanya nama-nama buah gitu kan. Jadi aturan mainnya adalah orang pertama sebutkan satu buah, kemudian orang kedua silahkan sambung buah di huruf terakhir yang orang pertama tadi sebutkan. Nah, kakak kasih contoh nih. Misalkan orang pertama itu nyebutin nama buahnya itu misalnya lemon. Oke, orang pertama nyebutin lemon ya. Kemudian dilanjutkan dengan orang yang kedua. Huruf terakhir dari orang pertama adalah N, lemon. Huruf terakhirnya adalah N. Jadi orang kedua itu wajib nyebutin nama buah yang awalannya N. Oke, misalnya contohnya N itu nangka. Oke, nangka gitu kan. Nah, kemudian dilanjutin nih sama orang ketiga. Oke, nangka huruf terakhirnya apa ya? Oh, A. A itu kira-kira buah apa ya? Oh, apel gitu kan. Begitu selanjutnya sampai terakhir. Nah, kalau misalnya ada yang nggak tahu nih dan waktunya habis, berarti dia kalah. Gitu cara mainnya. Oke teman-teman, setelah kita bersenang-senang dan kita juga sudah belajar nih tentang apa sih potensi diri itu, kemudian apa sih mengenali diri sendiri itu, kemudian kita juga sudah tahu kan apa kelebihan dan kekurangan dari diri kita gitu. Nah, kakak punya tawaran nih, bagaimana setelah kita mengetahui semua itu, kita lanjut nih untuk melakukan pelatihan. Nah, pelatihan yang kakak tawarkan adalah pelatihan mindfulness. Nah, apa sih pelatihan mindfulness itu? Nah, jadi pelatihan mindfulness itu adalah keadaan di mana seseorang itu sadar penuh akan apa yang dia lakukan, proses yang dia jalani, dan sehari-hari tanpa bereaksi berlebihan. Itu adalah mindfulness. Jadi, kesadaran penuh individu ya. Kadang nih kenapa sih kita harus melatih kesadaran kita gitu? Nah, kadang nih teman-teman santri ya terutama ketika lagi ngafalin nih Al-Quran gitu, kadang mikirin sesuatu gitu. Misalnya lagi ngafalin Quran, oh iya ya aku belum jemur baju, oh iya ya aku belum makan gitu. Nah, biar nggak terjadi hal yang seperti itu, biar kita juga fokus dan makin menambah potensi dari kita. Nah, kakak akan share tipsnya nih gitu. Nah, ini tips dari Profesor Marsha Lucas, PhD, seorang psikolog dan juga penulis buku Rewire Your Brain for Love. Nah, juga ini beberapa dari pendapat para pakar. Nah, jadi tips yang pertama adalah latih mindfulness dalam aktivitas sehari-hari. Nah, karena teman-teman di sini adalah teman-teman santri nih, misalnya yang menghafal Al-Quran juga. Jadi, ketika lagi nyapu misalnya mereview kembali gitu bacaan-bacaan yang sudah dihafal kayak gitu dalam aktivitas apapun gitu diterapkan begitu. Kemudian nih step yang kedua, praktek dimulai sejak Anda bangun tidur. Nah, setelah bangun tidur nih teman-teman diharapkan tuh langsung melakukan aktivitas gitu daripada tidur lagi gitu. Misalnya sibuk nih, misalnya menghafal, kemudian nanti akan ada kegiatan misalnya mengaji ataupun yang lain gitu. Jadi bisa dilakukan dari bangun tidur gitu. Itu pun harus dilakukan dengan sadar ya, jangan sambil ngantuk-ngantuk kayak gitu. Benar-benar sadar gitu, melek gitu. Kemudian step yang ketiga, perhatikan, jangan dipikirkan. Jadi misalnya lagi ngafalin nih, perhatiin nih ayat bacaannya gitu kan, ayat-ayatnya gitu, jangan dipikirin aduh kok lama ya gitu, nggak hafal-hafal gitu. Nah, jangan kayak gitu, biar cepet sadar dan biar cepet ngafal gitu, dipraktekin aja dan diperhatikan gitu. Kemudian gunakan kelima indera yang Anda miliki. Nah, jadi kayak gini, misalnya tangan punya indera meraba nih atau menyentuh gitu kan, sentuh Al-Quran gitu dan rasakan, oh ya di depanku adalah kitab suci Al-Quran, jadi saya harus bersikap baik, sikap yang mindfulness kayak gitu. Kemudian
Jika pikiran membelandang itu pertanda baik. Jadi semakin sibuk, semakin baik juga gitu. Kalau misalnya lagi ngafalin, kemudian nanti habis itu nyapu, kemudian misalnya bersih-bersih gitu, ataupun sedang melakukan ibadah yang lain kayak gitu. Nah itu baik dan bagus dan perlu dilakukan secara sadar gitu. Kemudian ada hal yang terus mengganggu pikiran misalnya. Ada hal yang selalu mengganggu pikiran. Nah lebih baiknya itu ditulis gitu. Misalnya, kok aku belum nyapu ya? Oh, kok aku belum cuci baju ya? Nah, lebih baik itu tulis aja dulu gitu. Tulis aja, habis itu jangan dulu dipikirin gitu. Nanti kalau misalnya udah selesai ngaji, baru nih kalau udah ditulis kan mau barangkali lupa. Habis ini aku mau ngapain ya? Oh iya, aku udah nulis nih. Aku hari ini agendanya mau nyuci baju gitu misalnya. Kemudian, cari sebuah benda atau aktivitas sebagai pengingat ke modus mindfulness ya, sebagai kesadaran. Misalnya tulis di depan kamar gitu kan, minimal 1 ayat dalam 1 hari gitu, biar lebih konsisten dan fokus terutama. Kemudian nih, latih mindfulness singkat. Nah, kenapa singkat? Karena yang sedikit demi sedikit itu lebih baik daripada langsung banyak kemudian hilang semua. Jadi lebih baik itu ditambah sedikit demi sedikit, fokusin dikit sedemi dikit dahulu gitu. Nah kemudian meditasi. Nah cara yang paling tepat untuk melatih mindfulness atau kesadaran penuh individu adalah dengan meditasi. Bahkan Hillel berujar, cara yang terbaik untuk mengaktifkan mindfulness adalah dengan cara meditasi. Nah begitu adalah beberapa tips agar kita selalu sadar dan bisa mengamalkan apa potensi yang kita punya gitu. Kemudian sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.